fenomena Nasdem dan Anies Baswedan misalnya, itu kan juga anomali menurut saya. Yang ini kan sampah yang kita buang di depan publik ini, di depan bangsa kita ini, dan kita mencium bau yang tidak enak, khawatirnya ini jadi masalah. Saya kira Pak Jokowi, Pak Prabowo itu harus sering membuat pengakuan bahwa yang dilakukan Pak Jokowi kepada dia itu adalah satu peristiwa penting. Tapi at least setelah dia selesai di DKI itu kan, dia kan harusnya ada proyek dengan Pak Prabowo kan, harusnya kan begitu. Harusnya menurut saya dia datang ke Pak Prabowo dulu, ya kan, mengucapkan terima kasih. Semua sudah selesai amanahnya dan selanjutnya ya kita bahas lagi. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam acara Seruput Kopi. Nah, acara Seruput kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, yang sebenarnya udah lama saya ingin sekali mengundang beliau ini di Cokro TV. Siapa dia? Ini, Mas Fahri Hamzah. Terima kasih loh Mas. Udah ke Cokro TV. Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Ini menuju subscribe 2 juta, kita Wah. Istimewa nih Mas Fahri datang ke sini karena selama ini kan kita hanya mengikuti pernyataannya yang menggelegar terus di media. Nah, penonton Cokro TV saya nggak perlu dong ya memperkenalkan terlalu banyak Mas Fahri karena mungkin juga udah pada kenal, tapi kita selalu mungkin merasa mengidentikan nih Mas Fahri ini dengan Partai Keadilan Sosial ya. Sejahtera. Kok sosial? Sejahtera. Kok dulu ya. Mantan ya. Mantan. Beliau ini kan pernah 3 kali ya di DPR. Ya, 3 periode. Iya, 3 periode di DPR dan terakhir sebelum dipecat oleh PKS ini itu menjabat sebagai wakil ketua DPR. Ya. Nah, saya ingin ngobrol-ngobrol di sini, santai aja nih, Mas Fahri. Karena banyak banget selain soal nanti saya akan ulik-ulik tentang kenapa kok Mas Fahri kemudian mendirikan Partai Gelora ya. Dan mungkin pengen juga kita sedikit diceritakan kok kenapa Mas Fahri dipecat dan lain-lain. Tapi sebelum ke pertanyaan itu saya ingin tanya soal ini Mas Fahri. Kondisi mungkin Mas Fahri kan sangat juga ngikutin terkait Copras-Capres nih. Terakhir misalnya kan kita melihat ada penelitian hasil surveinya Carta Politika gitu kan, yang posisi Pak Prabowo itu sudah diambil alih oleh posisinya Anies. Jadi sekarang Pak Ganjar tetap nomor 1, Anies nomor 2 sekarang, yang biasanya nomor 3, nah Pak Prabowo sekarang nomor 3. Nah, ngelihat calon-calon presiden yang berkembang nih di survei di masyarakat gitu, itu gimana tuh komentar Mas Fahri menuju 2024, pemilu 2024? Ya, kita ini dari awal memang sangat ingin agar dalam kontestasi pemilihan presiden itu memakai prinsip-prinsip demokrasi yang lebih luas ya, di mana seharusnya itu nominasinya itu mengajak rakyat ya, nomination by the people, election by the people. Jadi tidak saja pemilunya nanti oleh rakyat, tapi juga nominasinya oleh rakyat. Nah, sayang sekali memang bahwa kita sampai sekarang memakai nominasi oleh elit gitu. Itulah yang mendorong lembaga-lembaga survei ini hanya mengambil beberapa nama saja yang sudah masuk dalam radar elit gitu. Padahal seharusnya itu kan kita lepas prosesnya dulu. Kalau dalam sistem Amerika Serikat misalnya kita memakai sistem konvensi, sistem caucus, sistem primary begitu ya. Maka seharusnya saya membaca di dalam konstitusi kita itu sistem itu ada sebenarnya ketika di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa pemilu putaran pertama itu hanya bisa dimenangkan kalau
menang popular vote 50% plus 1, menang juga electoral vote berbasis provinsi yang sekarang masih 34, sebentar lagi 38 provinsi, 50% plus 1 di jumlah provinsi dengan perolehan minimal 20% pada daerah kemenangan. Nah, di situ saya membaca bahwa sebenarnya di dalam konstitusi kita tuh ada prinsip-prinsip primary. Bahwa pada putaran pertama itu biarkan orang maju sebanyak-banyaknya gitu. Sehingga nanti baru disaring pada putaran kedua, ya kan? Seperti di Amerika Serikat itu proses penyaringannya itu terakhir gitu. Satu orang partai Republik, satu orang partai Demokrat, atau maksimal tambah satu lagi dari orang independen gitu. Karena di Amerika menganut sistem independen. Di Indonesia tidak ada sistem independen. Berarti semua partai tidak ada masalah. Kalau partainya itu ada 15, ada 20, majukan aja. Itu di negara-negara lain begitu juga. Di Amerika juga kalau di awal konvensi itu bisa ribuan orang mendaftar sebagai calon presiden. Sebagai capresnya. Di Prancis juga bisa ratusan, ya kan? Di mana-mana begitu, ya kan? Nah, harusnya kalau memang kita mau nomination by the people, nominasinya betul-betul berasal dari awal gitu, maka kita beri kesempatan lebih banyak orang. Nah, survei-survei sudah mengarahkan kita seolah-olah calonnya cuma 3, top 3 atau top 4. Ya kan? Hanya Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, Mbak Puan, gitu kan? Cuman itu. Padahal kan 3 atau 4 orang ini yang bisa jadi tinggal 2. Kalau kesepakatannya partai-partai cuman menyepakati 2, berarti tinggal 2 nama. Itu akan melanggengkan kembali pembelahan yang ada di tengah masyarakat dan kita tidak sempat lagi melihat calon itu berbasis pada identifikasi pikiran-pikiran dan ide dan programnya di dalam membangun negara, tapi akan langsung kepada identitas. Gitu. Swing voternya sedikit, dan itu juga nggak sehat kalau swing voternya sedikit. Gitu loh. Kita mau swingnya banyak karena memang yang ditawarkan itu pikiran. Gitu. Nah ini sebenarnya saya dari awal menghendaki agar kita meninjau kembali sistem ini supaya kita tidak membiarkan benturan identitas seperti yang terjadi kemarin-kemarin itu berlanjut. Di mana kita sendiri terpaksa ada dalam pertarungan identitas akhirnya. Itu gitu. yang menjadikan dasar pemikiran dari Mas Fahri mengusulkan yang presidensial threshold itu 0% ya, bukan 20% gitu ya. Makanya itu yang saya utip lagi dari Undang-Undang Dasar bahwa harusnya memang lebih banyak yang diajukan sehingga kita bisa melihat nanti ada calon dari Papua, calon dari Aceh, calon dari Sulawesi, dan kemudian isu-isu lokal sebagai isu ya diadres lebih banyak gitu. Bagaimana masa depan pengelolaan Papua, sumber daya alamnya gimana, Sulawesi sekarang ini, Kalimantan, Pulau Kalimantan, bagaimana masa depannya. Itu baru tajam kita ngomong. Kalau enggak kan kita akhirnya ngomong cuma ngasih kode-kode identitas. Saya agamanya ini, saya sukunya ini, saya blok pikirannya, blok alirannya ini. Kan itu yang menurut saya dikritik sekarang terjadi di banyak negara-negara di barat sana. Nah kita ini negara yang demokrasinya belum terlalu lama, jangan sampai masuk ke situ sebab itu membahayakan kita gitu. Cuma kan ada kekhawatiran tuh kalau misalnya PT-nya itu 0%, itu dikhawatirkan kan terlalu banyak orang yang masuk, tidak tersaring, dan kemudian itu yang akan muncul kemudian adalah orang-orang yang itu bohir-bohir. Justru kalau kita mengizinkan pertarungannya, kan kayak sekarang nih ya, ini bulan Desember, tanggal 1 Desember 2022. Pendaftaran calon itu baru tanggal September. 7 sampai 13 September 2023. Jadi relatif ini ada kan Desember 10 bulan. Ya, 10 bulan. 10 bulan kita nganggur. Kenapa tidak 10 bulan ini kita maksimalkan untuk menggali calon-calon potensial yang lebih banyak? Masa sih negara ini cuma punya Anies,
cuman punya Ganjar, cuman punya Prabowo. Masa sih? Hmm. Masa sih orang-orang ya yang saya sebut banyak lah ya. Kita kadang-kadang saya nyebut diri sendiri juga gitu loh untuk mempertanyakan. Kriteria dari Pak Jokowi udah masuk nih kalau mau menyebut diri sendiri. Boleh nih rambut putih kan. Enggak, ini kan pertanyaan masa sih itu kan adalah pertanyaan yang substantif. Apakah betul Anies, Ganjar itu dipilih karena pengetahuannya atau karena disimbolkan sebagai pahlawan dari orang-orang marah? Kan ini yang mesti kita hentikan. Menjadi hero dari irasionalitas. Menjadi hero dari orang-orang yang marah. Karena itu orang-orang yang marah, orang-orang ini harus dirasionalisir supaya memilih orang yang lebih rasional. Caranya adalah ungkap lebih banyak kandidat, calonkan lebih banyak orang, sehingga kita akan melihat, oh si ini modalnya politik identitas, si ini modalnya politik aliran, si ini modalnya suku, si ini modalnya agama. Ini orang modalnya program. Ini orang modalnya dia ngerti masalah bangsa, dia ngerti solusinya bangsa, dan karena itulah dia pantas di situ. Baru kemudian politik akan memilih orang yang lebih sehat. Sebab kalau kita melekatkan identitas sebagai basis dari pemilihan orang, kenapa kita menjadi demokrasi? Kenapa kita tidak jadi kerajaan aja supaya darah yang memimpin kita? Supaya bukan pikiran yang memimpin kita, tapi anak keturunan orang tertentu yang memikirkan kita. Kan itu yang kita mau hindari dalam demokrasi. Nah karena itu sebenarnya lebih banyak jauh lebih baik. Gitu. Kalau prosesnya lebih rumit sendiri nggak apa-apa, waktu masih banyak. Gitu. Tapi kan dalam hasil-hasil survei yang tadi dibilang oleh Mas Fahri itu merupakan kreasi elit lah gitu ya. Tapi kita ngelihat juga ada banyak nama gitu kan. Meskipun kemudian ke bawahnya itu ya hasil surveinya minim lah gitu. Tetapi kan itu juga bukankah bagian dari proses penyaringan calon pemimpin, Mas Fahri? Kenapa kita terlalu percaya bahwa survei memutuskan kandidat? Kenapa kita nggak percaya aja bahwa survei memutuskan pilihan? Karena kalau kita mau menyepakati survei sudah memutuskan, loh kan nggak perlu ada pemilu. Pemilu ongkosnya yang saya dengar diajukan sekarang itu bisa sampai 100 triliun lebih. Sebuah survei saya kira itu akan makan biaya cuma 1 miliar, 2 miliar. Bagus kita pakai survei aja. Ya tapi enggak kan. Kalau nggak mungkin kan. Nah, karena itu kita jangan surveinya yang kita percaya, tetapi kita serahkan kepada nominasi ini. Orang yang boleh jadi nih ya teridentifikasi dalam survei sekarang nih nomor 10 atau nomor 20 katakanlah. Begitu disuruh debat, dia suruh paparkan pikirannya. Ternyata orang lihat loh ini yang benar dong. Kan justru itu kan yang harus kita, daripada kita pasrah udahlah, ya kan? Top 3 survei selalu si ini. Udahlah kita pasrah. Ikutin aja gitu. Padahal arusnya itu adalah arus perasaan. Arusnya itu adalah PR kita justrunya dari pembelahan yang terus-menerus muncul dalam masyarakat kita yang lama-lama bisa berbahaya bagi cara kita saling mengidentifikasi. Nah karena itu sekali lagi tadinya kita memfasilitasi ide, atau kalau gini deh, katakanlah 20% kita terima, ya 20% kita terima. Bisa nggak kita pertarungkan dulu partai pendukungnya, ya kan? Begitu dia tarung, ya kan? Oh saya akan mengajukan ini kalau saya dapat sekian persen. Oh saya akan mengajukan ini kalau saya dapat sekian persen. Oke ya tiket berarti belum ada ya, ya kan? Tarung dulu. Begitu kita tarung, nanti rakyat akan lihat, oh partai ini yang serius nih dengan calonnya si ini. Kotel efek yang kita bilang itu muncul belakangan. Katakanlah misalnya surveinya mengatakan 3 orang ini, lalu kemudian pada pemilihan legislatif, kalau mereka percaya diri, benar 3 orang ini menempati partai paling besar. Ya sudah, tinggal pada pemilihan tahap terakhir itu tadi, tahap pemilihan presidennya, kita milih yang itu. Kita gabungkan tiketnya, baru dapat yang itu. Karena memang itu konsisten, jadi surveinya konsisten, pemilih legislatifnya konsisten, maka kita dorong ke arah sana.
Menurut saya itu akan melibatkan proses berpikir yang lebih panjang. Kalau yang sekarang ini kan dugaan saya nih kan, kita sekarang ini mengakomodir kemarahan orang. Lalu simbol-simbol ini nampaknya kalau menurut saya itu akan begini. Satu kelompok mendukung Anies karena dia marah. Kelompok ini kita sebut kelompok Islam, ya kan? Satu kelompok mendukung Ganjar, bukan mendukung Puan, ya, mendukung Ganjar karena dianggap Ganjar yang bisa menghadapi kelompok marah yang satunya lagi. Ini besar juga. Satu lagi Pak Prabowo yang sudah sekian kali mencoba, boleh jadi mungkin ada di tengah dua orang ini. Jadi saya bilang kepada timnya Pak Prabowo, hati-hati lu jangan marahin yang dua ini. Sebab kalau Pak Prabowo pintar menempatkan diri, bisa-bisa nanti masa ekstrim atau masa yang tidak terlalu ekstrim di Ganjar pindah ke Pak Prabowo, masa yang tidak terlalu ekstrim di Anies pindah kepada Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo salah bersikapnya, timnya salah bersikap, bisa-bisa masa Pak Prabowo habis semua, ya. Pindah ke dua ini gitu. Menjadi masa yang marah lagi gitu, kira-kira begitu. Nah, itu menurut saya dikasih waktunya nanti bulan September, Oktober ditetapkan, kita punya waktu sedikit sekali untuk mengurai pikiran. Jadi yang akan dikontestasikan nanti bulan September, bulan November, Desember, Januari, 3 bulan cuman. Karena awal Februari tanggal 14 kita udah nyoblos. Ya. Awal Februari kita sudah minggu tenang. Cuma 3 bulan, bisa nggak ini mendamaikan pikiran? Bagaimana kalau kemudian perasaan yang muncul, eksistensi yang lahir, perasaan terancam, perasaan berbahaya. Kalau si A menang kita akan punah, kalau si B menang kita akan punah. Itu yang cuma terjadi dalam 3 bulan dan itu bisa bentroknya keras. Jangan lupa loh, ekstremitas di media sosial itu sudah menjelma juga dalam ekstremitas di dalam kehidupan lapangan. Boleh nggak kita urai aja ini pelan-pelan? Supaya ujungnya adalah orang, kita ini lagi milih pemimpin negara. Gimana kalau usulan atau ide dari Mas Fahri untuk mengurai, istilahnya ini kan politik polarisasi ya. Yang mengurai ke kondisi politik seperti ini. Menurut saya sekarang kan istilahnya kita udah nggak bisa kan aturan dari pemilu sekarang kan seperti itu kan, bahwa pemilu baik pileg, pilpres itu akan serentak gitu kan, tidak seperti yang diinginkan atau diharapkan Mas kalau Fahri menurut tadi. saya ada 2 caranya, ya. Dua-duanya bisa berbasis kepada keputusan MK dan konstitusi. Yang pertama, kalau kita mau, yang pertama yang saya tadi katakan itu, selenggarakan pemilihan legislatif dulu. Jadi kayak dulu kan terpisah kan, jadi tidak serentak gitu kan. Supaya legislatif ini yang mengantarkan orang, nama orang dibawa sejak awal. Ikat antara kandidat presiden dengan para caleg-calegnya dan partainya. Gitu. Sehingga mereka akan membawa calon yang berbeda. Nanti tarung, ya. Nanti berefek kepada perolehan hasil legislatif di pusat dan di daerah. Gitu. Dan itu nanti jadi sumber pendukung dia juga di legislatif. Nah, baru kemudian kalau begitu caranya legislatif dulu, threshold 20% tidak ada masalah dipertahankan. Karena rakyat sudah dijanjikan bahwa partai ini akan milih si A atau si B kalau mendapatkan tiket. Maka tiket itu nanti diserahkan ke sana. Atau kalau tiket dia tidak memenuhi untuk mencalonkan seorang, dia gabung dengan partai lain. Sebagaimana juga disebut dalam Undang-Undang Dasar. Itu cara pertama. Cara kedua adalah threshold 0%, tapi pilpres dilakukan lebih awal. Gitu. Pilpres dilakukan lebih awal putaran pertamanya. Gitu. Jadi bukan pileg dulu. Bukan pileg dulu, pilpres dilakukan lebih awal, bareng-bareng nih di putaran pertama, sehingga apa yang terjadi, kita tetap punya waktu untuk membuatnya itu jadi 2 putaran, ya kan? Sehingga pada putaran pertama calonnya beragam, tidak menggumpal dan mengkristal antara kelompok ekstrim yang satu dengan yang lain, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, kalau itu terjadi, calon akan banyak, kita akan menyaksikan perdebatan yang asik sekali pada pemilihan putaran pertama. Baru di putaran kedua nanti tinggal 2 orang. Itu nggak perlu debat panjang, nggak perlu debat lagi keluar kota. Debat di Jakarta aja.
Kalau yang putaran pertama suruh keliling, pergi ke Papua, pergi ke Roadshow Aceh. lah ya. Roadshow dulu. Kasih izin ke kampus-kampus untuk menyelenggarakan perdebatan yang baik. Asik. Saya tidak percaya orang Indonesia ini bodoh sehingga calonnya cuma 2, cuma 3. Orang Indonesia ini banyak yang canggih-canggih. Cuman karena mereka nggak dikasih kesempatan, pintu politiknya ini, nomination by the elite ini, yang membuat mereka akhirnya nggak muncul. Kita harus menggali orang-orang sophisticated ini dari Aceh, dari Papua, dari seluruh lapisan masyarakat. Dari tanah Jawa, dari luar Jawa, kita gali semuanya. Baru kita akan terpukau melihat, oh betapa orang Indonesia itu banyak orang pintar. Berpolitik jadi asik dan cerdas. Jadi ya? asik dan cerdas dan memang menarik begitu. Kalau sekarang ini terus terang orang takut. Karena saya sering katakan kan, mungkin orang menganggap saya ini kayak ya istilahnya di sebelah kanan gitu. Tapi kan saya nggak bisa ngelihat aktor-aktor politik berbuat salah, mau di kiri mau di kanan saya kritik. Lalu kemudian orang menyerang saya dengan identitas, so saya nggak terima itu. Saya tuh ngajukan pikiran saya. Mestinya kan berdiskusi malah. Berdiskusi, jadi pikiranlah yang harus kita ajukan terus-menerus, bukan perasaan kita, bukan identitas kita gitu loh. Saya kira ini yang menyebabkan politik kita lebih sehat. Dan ini artinya menjadi kayak tugas Mas Fahri untuk merealisasikan yang tadi mau dijalankan, ya usulan yang tadi mau dijalankan kan. Kan ini ujung-ujungnya nanti mungkin kan sebagai pelaksana itu kan nanti terserah pada aturan KPU kan nanti kan, gitu. Memang ya sekarang kita kan belum menjadi peserta pemilu kan, tapi mudah-mudahan nanti tanggal 15 kalau kita di Partai Gelora sudah dinyatakan resmi sebagai peserta pemilu, maka kami akan mengajukan usulan-usulan perbaikan lah. Sebab kita harus mengantisipasi situasi dunia sekarang kayak begini, situasi nasional kita ini memerlukan persatuan yang sangat tinggi sekali. Saya kira mudah-mudahan elit bisa terbuka pikirannya untuk yuk kita desain satu sistem yang lebih baik begitu. Sebab kalau kayak sekarang ini kan ya fenomena Nasdem dan Anies Baswedan misalnya itu kan juga anomali menurut saya yang menyebabkan kita semua jadi galau begitu. Gimana? Maksudnya gimana? Anomali itu gimana fenomena Anies Baswedan ini? Dengan beliau sudah resmi dicapreskan oleh Nasdem, itu kayak semacam dia punya privilege belum disahkan oleh KPU misalnya, tapi dia kemana-mana nenteng bahwa dia sebagai capres dan itu resmi juga ada. Iya, makanya. Itu kan istilahnya menurut saya diskriminatif ya buat partai yang lain. Ya itu kan karena tidak diregulit kan. Itulah yang saya bilang kan, kalau kita mengajukan satu pertanyaan, ini apa dasarnya? Sementara KPU menerima pendaftarannya itu tanggal 7 sampai tanggal 13 September tahun depan. Tiba-tiba hari ini sudah ada calon yang berkeliling. Iya. Yang semi kampanye. Dan nggak ada yang berani nyemprit gitu loh. Semi kampanye, semi konsolidasi. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Regulasi apa yang dipakai? Bagaimana kalau orang yang disebut capres ini? Sebab kalau resminya, begitu Anda dinyatakan sebagai capres, mendaftar, KPU dan institusi negara harus memobilisir sumber dayanya untuk memproteksi orang ini. Keamanannya, keluarganya, dan sebagainya. Bagaimana kalau terjadi apa-apa? Ini kan semua kekosongan aturan. Kekosongan aturan itu namanya anarki. Kalau anarki itu tiba-tiba menjadi masalah, terus kita mau minta tanggung jawab kepada siapa? Ya saya bisa bilang, atau sebagian teman-teman sono bilang ya harus minta pertanggungjawaban Partai Nasdem. Karena dia mengumumkan calon di luar jadwal. Ya kan? Semua memang di luar jadwal. Termasuk pembentukan koalisi-koalisi itu menurut saya juga di luar jadwal sebenarnya. Dan kalau kita berbicara dalam sistem presidensil, sebenarnya yang namanya koalisi tidak ada. Karena koalisi itu dikenalnya itu di dalam sistem parlementer. Orang membentuk pemerintahan baru disebut dengan koalisi. Kalau dia mendapatkan mayoritas koalisi, mereka disebut sebagai the ruling majority. Kalau gagal membentuk mayoritas koalisi, disebut dengan opposition, ya kan?
Nah, di kita ini tiba-tiba ada kiri kanan pertemuan disebutnya koalisi. Tidak ada koalisi dalam menuju pemilu. Koalisi itu setelah pemilu. Di mana-mana di seluruh dunia yang namanya koalisi itu setelah pemilu. Tiba-tiba di Indonesia ada namanya koalisi sebelum pemilu. Ini aturannya nggak ada, contohnya di seluruh dunia nggak ada, tapi kita sibuk. Dan terpaksa ikut di dalam diskusi, wah ini koalisi Indonesia hebat, koalisi Indonesia bersatu, koalisi perubahan. Ini apa ini? Ini kan sampah yang kita buang di depan publik ini, di depan bangsa kita ini, dan kita mencium bau yang tidak enak, khawatirnya ini jadi masalah. Gitu. Nah menurut saya harus ada yang, ayo dong gitu. Kami terus terang nanti tentu setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, kita baru mau ngomong agak serius soal ini kepada para pemimpin kita, para pengambil keputusan, DPR, dan mungkin juga Mahkamah Konstitusi. Ayolah kita agak rasional lah ngatur ini supaya jangan ada hal-hal yang kita tidak mau tiba-tiba terjadi. Gitu. Ini menarik ya dari Mas Fahri itu bahwa apa yang terjadi sekarang ini, misalnya soal koalisi antar partai, soal capres yang belum waktunya, ini kan dianggap sebagai sodoran sampah buat publik gitu kan, bukan malah mendidik publik untuk bersikap cerdas dalam berpolitik. Tidak ada. Tidak ada. Ini salah. Yang namanya koalisi itu adalah membentuk pemerintahan dilakukan setelah ada hasil pemilu. Karena hasil pemilu itu bisa membuat kita tahu modal kita berapa. Ya kan, kita dapat apa. Itu setelah pemilu. Sebelum pemilu tidak ada modal. Tidak ada yang bisa dikoalisikan. Oh tiba-tiba Partai Nasdem 7-8 tahun jadi bersama pemerintah, ketemu dengan Partai Demokrat dan PKS yang sudah sekian tahun anti oposisi pemerintah, begitu tiba-tiba kami bisa bersatu, understanding, ya kan, makan-makan, ya kan. Ini bohong, ini membodohi rakyat. Kita nggak boleh teruskan yang kayak begini, sebab ini adalah bisa menciptakan bahaya bagi politik kita ke depan. Ya, meskipun dibikin drama seperti apapun, misalnya makan malam dengan baik dan mesra, tapi kan memang kenyataannya memang nggak bisa kan nggak nyambung gitu loh. Nyambung ya. Ini menarik nih Mas Fahri, karena ada lagi satu figur kalau kita melihat ini ya di tengah kondisi politik kita seperti yang tadi diterangkan secara terang benderang oleh Mas Fahri, ini ada figur soal Presiden Jokowi kan, yang di 2024 itu karena udah 2 periode kan udah nggak bisa melanjutkan kan. Nah kemarin kan misalnya di tengah relawannya yang sangat militan gitu, beliau kan ngasih clue nih. Nah menurut Mas Fahri nih, soal-soal kayak gini tuh ada nggak sih dampak signifikannya, dampak pentingnya? Untuk kepemimpinan ke depan ya. Misalnya tadi dikaitkan misalnya dengan survei, dengan keluarnya 3 nama besar lah apa gitu. Dugaan saya sih sebenarnya, kalau saya sebagai penasehat Pak Jokowi ya, dugaan saya beliau diprovokasi untuk mengambil sikap gitu. Padahal kalau menurut saya sih Pak Jokowi itu baru selesai secara sangat sukses oleh dunia diapresiasi memimpin G20. Puncak pertemuannya di Bali itu going viral secara internasional, ya, bahkan dan dianggap memang betul sukses kan, menciptakan kesan yang sangat spesial kepada para pemimpin negara yang hadir, bahkan juga para pemimpin lembaga-lembaga multinasional, ya, multilateral. Nah harusnya ini kita petik dulu hasilnya. Dan kita harus naikkan Pak Jokowi itu sebagai negarawan kita, sebagai pemersatu bangsa. Karena dia nggak punya apa-apa lagi kecuali peran sebagai pemersatu bangsa. Jadi di seluruh dunia itu, semua pemimpin itu kalau sudah selesai, perannya itu dia mandito dia. Dia udah pandito, dia udah harus memimpin seluruh bangsanya itu. Dia akan menjadi elemen yang mempersatukan kita.
Jadi kita harusnya nih ya, sekian banyak mantan presiden dan wakil presiden yang masih hidup, itu adalah kekuatan kita untuk menyatukan gitu. Harusnya mereka itu tugas utamanya itu gitu. Jadi jangan malah beliau diseret untuk memberikan tanggapan kepada sesuatu yang sangat pragmatis dan sangat praktis begitu. Nah, itu sebabnya kalau saya ya kepada Pak Jokowi, harusnya sistem ini yang kita pikirkan gitu. Beliau harus memikirkan bagaimana caranya supaya efek pembelahan dari 2 periode yang lalu itu hilang. Bayangkan ya, kemarin pidato Pak Prabowo, cara atau kisah bagaimana Pak Jokowi narik beliau untuk rekonsiliasi. Itu kan luar biasa. Bagus, itu. Ya. Satu kebesaran jiwa untuk ngajak orang kalah ini, gitu, lawan saya ini, ditaruh di posisi paling tinggi yang mungkin. Karena itu memang posisi paling strategis. Kementerian Pertahanan itu adalah satu dari 3 triumvirat. Kalau ada apa-apa itu beliau memimpin gitu. Nah, Pak Prabowo ditaruh di situ dan dia mengapresiasi. Harusnya ini kan kita teruskan bahwa ada ide rekonsiliasi yang mau kita lakukan, bahkan karena itulah kemudian ke depan itu apa yang pernah menjadi pembelahan mulai kita satukan kembali. Nah, Pak Jokowi saya kira akan punya peranan penting. Boleh jadi beliau harus merubah beberapa regulasi supaya efek daripada perpecahan-perpecahan yang lalu itu ditiadakan. Yang kedua, kalau menurut saya ya, yang juga penting untuk digarisbawahi adalah bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Resesi ya kan? itu. Ada resesi global, ada perang. Di depan mata kita itu ada ancaman besar gitu. Karena China sebagai kekuatan ekonomi yang sangat dahsyat juga menghadapi masalah internal yang tidak kecil gitu. Karena itu secara ekonomi dunia akan mengalami goncangan. Resesi di depan mata, kita harus bersiap-siap, kita harus bersatu. Nah, Pak Jokowi itu harus difungsikan untuk menghadapi tantangan-tantangan besar yang ada di luar, di satu sisi, dan di sisi yang lain untuk menyatukan kita menghadapi masalah bersama gitu. Jadi kita ini negara demokrasi, tapi jangan definisinya demokrasi yang kita ambil itu selalu adalah perbedaan dan perpecahan. Padahal demokrasi juga artinya adalah konsolidasi dari pikiran-pikiran terbaik yang bisa kita pakai untuk menghadapi situasi masa depan. Jadi saya kira itu saran saya. Iya, jadi kalau menurut Mas Fahri ini adalah kesalahan dari penasehat yang ini kemarin tuh. Jadi menyayangkan ya saya sebenarnya. Menyayangkan. Akhirnya citra yang sudah dibangun Pak Jokowi selama ini dengan merangkul lawan, dibilang berhasil dalam G20 dan lain-lain itu akhirnya agak-agak kurang ini saya ya. Saya kira Pak Prabowo itu harus sering membuat pengakuan bahwa yang dilakukan Pak Jokowi kepada dia itu adalah satu peristiwa penting ya yang menyebabkan kita mendapatkan relatif ada stabilitas politik dalam periode kedua ini gitu. Dan untuk hal-hal seperti itu kita masih memerlukan Pak Jokowi untuk difungsikan di masa depan gitu. Saya kira itu yang paling penting diungkapkan terus-menerus. Gitu. Ini pertanyaan yang agak mungkin ringan nih. Kalau tadi kan kita serius banget nih ngobrol ininya. Di antara tiga calon ini kan kita udah terfokus ketiga ini nih, Mas Fahri. Ya. Menurut Mas Fahri, saya pengen tanya kesannya. Kayak misalnya sosok Anies itu seperti apa buat Mas Fahri? Karena ini loh, kenapa saya tanya begini? Karena di publik itu persepsi yang mungkin dipahami publik ya, itu soal bahwa orang PKS itu katanya udah pasti dukung Anies. Nah, kita ini masih melihat meskipun sudah mantan di PKS, Mas Fahri kan sangat identik gitu loh. Nah, kita pengen tahu ini. Iya, kalau arus kanan ya memang kan ya lagi-lagi gitu. Semakin tidak rasional dasar memilihnya itu menurut saya tentu semakin tidak baik gitu. Dan harusnya orang seperti
Mas Anies ini saya kenal dari tahun 97 ya. Mm-mm, mm-mm. Dia harus membaca itu bahwa nggak harus kita kalau kemudian itu berefek pada pemburukan dari tensi-tensi rakyat di tingkat bawah. Jadi jangan kita ini bangga kalau banyak orang yang Mengeluh-ngeluh. mau mati buat kita, Mm-mm. mau irasional buat kita, itu jangan mau lah ya. Kita mau politik ini semakin orang-orang yang mikir semua lah, ya kan. Bahwa orang itu ya masih mungkin orang bilang wah bangsa kita masih feodal yang begitu masih banyak. Loh terus kalau kita membiarkan masyarakat kita terus bertumbuh feodal. semakin irasional dan feodal, apa hebatnya kita? Bukankah kita jadi pemimpin ini supaya kita memimpin masyarakat yang lebih rasional? Bukankah kita memilih demokrasi di luar sistem kerajaan, di sistem kepemimpinan feodal? Karena kita mau bangsa kita ini jadi republik yang rasional. Kan itu sebenarnya gitu. Nah, jadi saya menyarankan ya karena memang semua kandidat ini ya saya nggak usah sebut namanya. Kadar menikmati irasionalitasnya masih tinggi. Senang gitu loh kalau ada orang semakin tidak rasional gitu. Wah, itu di-entertain. Dan mereka nggak berani kritis kepada massa yang tidak rasional. Dan itu tidak baik buat kita. Enggak, artinya tadi kan dibilang bahwa ya Mas Fahri udah kenal lama dengan Mas Anies gitu kan. Dan kita tahu bahwa Mas Anies itu kan juga berpendidikan tinggi, sekolah PSD, politik dan lain-lain kan semestinya gitu kan punya visi juga bahwa dalam kondisi masyarakat yang justru akibat perbuatannya gitu, itu kan bukannya membuat baik negara ini malah semakin jelek. Makanya kan saya kan kritik kepada beliau kan. Dulu dia ikut konvensi Partai Demokrat. Habis itu dia ikut Pak Jokowi. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Demokrat. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Pak Jokowi. Tapi at least setelah dia selesai di DKI itu kan, dia kan harusnya ada proyek dengan Pak Prabowo kan. Harusnya kan begitu. Harusnya menurut saya dia datang ke Pak Prabowo dulu, ya kan, mengucapkan terima kasih. Semua sudah selesai amanahnya dan selanjutnya ya kita bahas lagi. Nah keburu-buru beliau sudah lompat ke Pak Surya Paloh. Ini rute ini motifnya apa gitu? Kan kita harus betul-betul memikirkannya gitu. Dan juga harus siap kalau ada orang ngeritik motif kita gitu. Makanya kalau ada debat lebih awal itu motif kita bisa dibongkar orang gitu. Dan nggak apa-apa. Pemimpin dalam tradisi demokrasi itu diserang motifnya sama orang nggak apa-apa gitu. Nah menurut saya itu yang perlu secara bijaksana kita dudukkanlah. Tolong mulai bicara mengadres bahwa irasionalitas politik di tingkat bawah itu tidak boleh diteruskan. 2024 itu kalau ada pemilu, maka pemilunya adalah pemilu yang paling baik kembali menormalisir keadaan masyarakat kita gitu. Karena kita memerlukan persatuan. Kemungkinan kayak gitu tuh menurut Mas Fahri bisa nggak sih? Kalau saya kok agak pesimis ya. Mungkin bukan agak, malah pesimis banget gitu. Di tengah jiwa ambisi kekuasaannya yang sangat besar seperti menutup mata. Yang penting kalau istilah Saiful Mujani itu apapun makan babi pun dimakan. Yang penting jadi presiden gitu. Gimana tuh Mas Kan Fahri? begini, Mbak, pertanyaannya kepada diri kita ini kan kita mau kita mau mati dikenal sebagai apa gitu. Apa mau dikenal sebagai orang yang pernah berkuasa ya meskipun itu belum tentu, atau dikenal sebagai orang yang baik, orang yang menegakkan akal pikiran di dalam politiknya gitu. Jadi orang kayak Mandela itu dia diajak perang, masanya itu sudah asah parang gitu mau bunuh orang kulit putih ya kan. Tapi dia pidato, dia bilang, kalau ada yang sakit, siapa yang lebih sakit dari saya? Siapa yang lebih lama di dalam penjara? Lebih dari saya. Kita nggak perang, kita pergi pemilu. Jadi menggiring orang kepada peristiwa yang rasional itu ada dalam sejarah. Bahkan dilakoni oleh
tokoh-tokoh agama, ya dalam kisah Islam juga banyak gitu, kebesaran jiwa dari Nabi Muhammad SAW. Dalam cerita Mandela tadi, sesuatu yang luar biasa, dia ngegiring orang kepada pemilu yang rasional. Kenapa kita yang sekarang ini tidak mengajak orang ke situ gitu loh? Ayo kita berpikir agak rasional dikit lah, bahwa memilih presiden itu bukan milih nabi gitu loh. Ini kan milih pengurus negara gitu, yang kita bayar nanti orang ini. Orang ini bukan terpilih terus tiba-tiba jadi orang hebat bisa terbang ke langit ya kan tanpa sayap. Ini kan orang yang digaji, bahkan WC-nya aja kita yang buat orang ini gitu. Bajunya aja kita yang bikinin pakai uang rakyat. Nah, rasionalitas ini kan mesti kita kembalikan ke dalam demokrasi kita. Sebab kalau enggak nanti ya muncul apa istilahnya itu ratu adil lagi, orang-orang yang merasa bahwa dia titisan Tuhan ya kan, dan seterusnya, memakai simbol-simbol irasionalitas dalam mengelola politik. Itu yang kita khawatirkan. Artinya kemudian kita akhirnya nggak jadi bangsa yang maju ya, bergelimang aja di situ. Bangsa yang tidak rasional nggak pernah bisa maju. Ya. Bangsa yang maju itu adalah bangsa yang menggunakan pikirannya untuk mengelola masa depannya. Saya kira itulah nasib yang sudah kita putuskan ketika menjadi republik. Ketika kita bersatu ya, dari Sabang sampai Merauke ini, kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan, lalu kita mengatakan hari ini negara tidak akan dipimpin oleh darah dan keturunan. Negara akan dipimpin oleh akal pikiran. Makanya infrastrukturnya namanya demokrasi. Kan begitu gitu. Tapi kalau kita justru melembagakan irasionalitas, ya mendingan kita kembali ke zaman kerajaan aja kan. Setback banget ya. Iya, kita jadi rakyat aja yang darah biru aja yang memimpin negara kita. Dan ironisnya itu yang saya sangat prihatin itu dilakoni pelakunya itu adalah orang yang sangat cerdas gitu, yang kita anggap ya ngerti lah, bukan cerdas lah ya, beda lah, tapi yang ngerti gitu loh bangunan berhasil atau tidaknya sebuah sistem demokrasi seperti apa itu diingkari semua. Masih ada waktu lah buat ya, teman-teman, karena ini kan teman-teman ini seumur kita semuanya gitu. Coba agak berhenti sejenak, coba kita pikirkan bagaimana nasib dari transisi demokrasi kita ini setelah 2 periode zaman Pak SBY, 2 periode di zaman Pak Jokowi. 2024 tuh menurut saya pasca pandemi, ada perang di tingkat dunia dan sebagainya, harus kita betul-betul rancang ya, pemilu akan menghasilkan negara yang lebih kuat, negara yang lebih baik. Itu aja saya kira. Satu lagi nih pertanyaan yang terakhir buat Mas Fahri ini. Kenapa Mas Fahri setelah tidak di PKS itu mendirikan partai baru, Partai Gelora misalnya, Partai Gelora, tetapi bukan misalnya terlibat atau ini dengan partai yang sudah stabil gitu. Semua partai ngajak saya, ada dalam struktur pusat, ada yang nawarin jadi ketua umum, jadi wakil ketua umum, jadi sekjen, wakil sekjen, jadi ketua, dan nawarkan saya nyalon lagi di dapil saya, yang suara saya memang trennya tinggi. Tapi ya saya bilang sama teman-teman, kalau saya ini mau jalan sendiri, ya bisa cepat saya jalan. Saya bisa mendaki lebih cepat. Gitu. Tiba-tiba saya sudah ada di puncak. Tapi itu bukan perjalanan panjang dan jauh. Gitu. Tapi karena kita mau jalan jauh, kita mau jalan panjang, kita bersama teman-teman. Gitu. Ada satu ide baru yang kita organisir di partai ini, bahwa Indonesia perlu cara baru melihat dirinya. Gitu. Makanya saya dengan Mas Anies Mata dan kawan-kawan itu menulis beberapa manifesto dan buku untuk menawarkan kepada pemilih dan elit Indonesia bahwa dalam gelombang sejarah kita ini kita memasuki gelombang ketiga, yang tantangannya itu baru, sama sekali baru gitu. Kalau dulu waktu menjadi republik, kita punya platform yang mudah, yaitu anti kolonialisme. Lalu di zaman Orde Baru dulu kita punya platform pembangunanisme dan kita melihat hasil-hasilnya.
Tapi dunia baru yang kita hadapi ke depan ini dengan disrupsi teknologi dan sebagainya itu memerlukan fondasi berpikir yang lebih kuat supaya kita bisa terbang lebih tinggi dan bisa mengejar begitu banyak ketinggalan kita ini. Karena kita mau memperjuangkan pikiran yang solid, yang banyak itu tadi, maka kita jalan bareng-bareng, kita set up lah sebuah organisasi. Ya samalah seperti teman-teman di Cokro TV ini kan jago-jago. Kenapa sih nggak gabung aja dengan podcast TV-TV? Pasti orang ini kan laris semua kan. Tapi sama, Cokro mengatakan kami punya pikiran yang ingin kami introduksi dengan cara kami. Kira-kira Gelora begitu juga lah. Makanya saya gabung di sini. Gitu. Dan menikmati hampir 5 tahun ini jadi rakyat biasa setelah hampir 20 tahun saya kerja di Senayan ya. Dengan fasilitas-fasilitas. Dengan fasilitas dan lain sebagainya. Sekarang mulai melihat banyak hal yang memang harus kita perbaiki ke depan. Secara radikal gitu. Oke, terima kasih nih Mas Fahri. Banyak banget insight-nya ya. Dan mungkin kita bisa bersama Mas Fahri dan juga Cokro TV ini untuk membangun Indonesia. Khususnya menuju pemilu 2024 itu menjadi warga atau masyarakat yang rasional ya. Dan semoga sih harapan dari Mas Fahri yang tadi disampaikan panjang lebar itu nggak terlambat ya Mas ya. Masih ada waktu 10 bulan. Mudah-mudahan. Iya. Dan semoga Partai Gelora lolos Mas. Amin. Kita berjuang bersama PSI. Semoga PSI juga lolos. Ini masih deg-degan ya PSI dan Partai Gelora. Deg-degan dengan pengumuman KPU. Oke pemirsa Cokro TV, terima kasih Mas. Sebelum saya tutup, seruput kopi, tapi karena Mas Fahri puasa, jadi langsung aja kita tutup. Terima kasih pemirsa Cokro TV. Kita ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Salam dadah.